Selain itu juga ada pikiran seperti itu, ada Khofifah karena juga ketua umum Muslimat, ibu-ibu dia Jawa Timur. Sekarang ini menurut survei kan Jawa Timur yang ya battleground. Ya sama Jawa Tengah begitu. Siapa tahu kan gitu. Siapa tahu. Tapi Mas Ahy juga ada keturunan Jawa Timur dan ada keturunan Jawa Tengah. Kalau dari aspek itu ya bisa aja. Jadi ini semuanya adalah pilihan yang harus kita beberkan. Jadi menurut Nasdem para penentu termasuk calon presiden Mas Anies ini loh tokoh-tokoh figur-figur yang layak. Semuanya, tapi yang membahas ini bukan kita di sini, ada tim koalisi yang secara objektif, secara rekam jejak, secara hitungan memperhatikan juga likability dan lain-lain, bukan like and dislike ya, tetapi benar-benar bagaimana pasangan Anies dan cawapresnya nanti ini bisa menang. Apa gunanya kita kemudian cepat-cepat deklarasi ujung-ujungnya dikalahkan? Kan pemilihan posisi cawapres kan salah satunya itu mendongkrak elektabilitas Anies secara umum. Jawabannya AHY kalau melihat angka-angka statistik. Karena kalau Anies AHY dia bisa kuat. Kalau lawannya itu bukan Ganjar sama Sandiaga Uno, agak susah melawan Anies, kan kira-kira begitu. Karena kalau Anies sama AHY itu elektabilitasnya agak sedikit kurang nendang. Tapi dari segi teritori, kalau Anies dilihat secara utuh, memang salah satu kekuatan itu mewakili Jawa Timur, kemudian ibu-ibu muslimat NU, Fatayat gitu, itu sisi lebih yang sepertinya sedang dihitung betul oleh teman-teman Nasdem. Jadi basis teritori itu yang dilihat, karena konon Anies ini sudah mulai menguat di berbagai tempat ya, selain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kayaknya itu yang diincar betul ya, ada irisan NU-nya. Kemudian secara teritori dianggap menguntungkan Anies kalau dipasangkan dalam pemilu 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menegaskan, Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang ditandatangani tak mengatur tenggat waktu bagi Anies Baswedan untuk menentukan dan mengumumkan cawapresnya. Hal ini disampaikan merespon pernyataan Ketua Bapilu DPP Demokrat, Andi Arief, bahwa Partai Demokrat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungan ke Anies Baswedan jika tak kunjung mengumumkan bakal cawapres pada Juni. Di piagam itu kan enggak ada limitasi waktu yang diberikan ke Anies untuk menentukan wakil, kata Ali. Ali lantas mengingatkan Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem telah menandatangani piagam koalisi. Isi piagam itu lanjutnya telah menandatangankan bagi Anies untuk memilih wakilnya. Isi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada poin ketiga berisikan memberi mandat kepada capres untuk memilih calon pasangannya. Kemudian pada poin ke-6 berisikan pada waktunya koalisi mengumumkan pasangan capres dan cawapres. Ada hal apa? Artinya kan kedaulatan itu sudah diserahkan kepada Anies, kata dia. Sebelumnya Andi Arief mengatakan, Demokrat akan mengevaluasi dukungan ke Anies jika tak kunjung mengumumkan bakal cawapres pada Juni. Dia mengakui ada tren penurunan elektabilitas Anies di sejumlah hasil survei. Terbaru, tren penurunan tersebut terungkap lewat hasil survei yang dirilis Indikator. Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi, ucap Kepala Bapilu DPP Demokrat Andi Arief. Andi meyakini penurunan elektabilitas Anies karena tak kunjung mendeklarasikan cawapres.
Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera dideklarasikan, agar tidak semakin dalam jaraknya, makin jauh jaraknya, kata dia.